dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada acara Desiminasi Budaya Positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan 11. Yang saya hormati Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bu Daratul Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan yang saya hormati pemateri-pemateri kita dari CGP Angkatan 11. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada penghulu alam Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliaulah telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga kita dapat belajar lebih banyak lagi pada hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu CGP dari Angkatan 11. Untuk yang pertama dari fasilitator Bapak Heri Sutanto STGR, dengan pengajar praktik Bapak Ruslan Jamil dan Ibu Rizayani, membimbing Ibu Misra Wahyuni SPD dan Ibu Mudiana SPD. Selanjutnya ada dari fasilitator Asmaul Husna MPD dengan pengajar praktik Yunasri SPD yang membimbing Ibu Novita Sari SPD. Mereka yang di depan ini merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 1 Biren. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam acara kita yang untuk agenda pertamanya akan ada kata-kata sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Darajatul Mulia. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Dika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan tidak lupa pula kita sajikan kepada kepangkuan Nabi besar kita, yaitu Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya dunia pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini, dan yang paling utama adalah ibu-ibu yang memang sudah termasuk dalam calon guru penggerak Angkatan 11 yang sedang menjalani program guru penggerak yang nantinya akan selesai di bulan 12. Alhamdulillah. Mungkin nanti di bulan 1 mereka sudah menerima gelar mereka menjadi guru penggerak guru di UPTD SMP Negeri 1 Biren, insyaallah. Oke, baik semuanya. Dalam guru penggerak ini mungkin tidak mudah ya Bapak Ibu. Mereka menjalani proses. Ya, prosesnya bukan 1 bulan 2 bulan, tetapi 6 bulan. Selama 6 bulan itu mereka akan menjalani beberapa tahapan. Ada modul-modul yang harus mereka selesaikan. Ada semuanya 3 modul ya Bapak Ibu, ya kan? Oke, baik. Semuanya 3 modul. Nah, mungkin untuk saat ini mereka akan menjalankan masih modul pertama, yaitu modul 1.4 ya. Oke, baik, 1 modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, nantinya dalam budaya positif itu akan ditingkatkan bagaimana nilai-nilai yang ada di sekolah
Ya, akan dijelaskan kepada Bapak Ibu semua. Mereka akan melakukan disimulasi budaya positif untuk hari ini. Semoga nanti ke depannya sekolah kita budaya positif itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke, insya Allah. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak mungkin untuk ibu-ibu CGP ini. Kita doakan semoga apa yang mereka jalankan semoga bisa selesai dengan sampai mereka mendapat gelar GP atau guru penggerak. Mungkin hanya ini sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Darajatul Ulia. Untuk kata sambutan selanjutnya dari Kepala Sekolah kita, Bapak Ibrahim Harun, kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji kita syukur, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Rabbul Alamin, yang memiliki sekalian alam. Selawat serta salam sama-sama kita sanjungkan Tuhan alam yang kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu yang sedang mengikuti dan yang sedang memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pentingnya budaya positif kita terapkan di lingkungan sekolah kita agar kita menjadi suri dan tauladan sebagaimana keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulnya Muhammad litamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita adalah estafet daripada apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Sekarang kondisi sekolah kita, di mana anak-anak semua memiliki perangkat lunak, semua memiliki Android, yang keseharian kita di sekolah hanya beberapa jam, beberapa saat mendampingi mereka. Selebihnya mereka di balai pengajian yang hanya 30 menit, 40 menit. Selebihnya hampir 5-6 jam Androidnya itu berada di dalam kain sarung ketika mereka tidur. Konsumsinya apa? Di Facebook, di TikTok, di Instagram, semua dalam kondisi live. Sekarang kita melihat anak-anak, hampir semua anak-anak mengakses atau mengikuti perkembangan di TikTok karena tempat mencari uang yang paling mudah. Kita lihat saja para seleb yang ada di Aceh, seleb Aceh Besar, seleb Biren, seleb Musmain, bahasanya itu sangat jorok dan kotor. Itu yang akan menjadi konsumsi daripada siswa kita yang ada di sekolah kita. Lama kelamaan mereka ingin melakukan uji coba apa yang diamati, apa yang dia dengar. Maka ini adalah kita tidak cukup. Kita selaku guru berjuang untuk membenah tentang perilaku moralitas anak di sekolah, tidak cukup. Kita betul-betul, orang tua juga tidak cukup di rumah. Guru-guru yang ada di balai pengajian juga tidak cukup. Jadi perlu sekarang ini adalah kita koordinasi bersama. Bagaimana kita bentuk perilaku, kita bentuk anak-anak kita yang berakhlakul karimah, kita bentuk peradaban pada manusia yang ada di lingkungan sekolah kita ini yang menghargai orang tuanya,
menghargai gurunya, menghargai para tungku-tungku di mana dia tempat menuntut. Maka bahasa Aceh yang selalu digaung-gaungkan, ayah dengan mama keleangan ure urinya malih berita pemulihan. Ini yang akan terkikis sekarang. Kamu nipis hampir tidak ada lagi. Belum lagi kita bicara tentang isi kandungan Al-Quran, wala taqul lahum uffin. Jangan kita berkata kata sekalipun terhadap orang tua kita. Ini yang akan kita lakukan bersama-sama, wujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, sehingga betul-betul kita akan menjadi satu panutan bagi anak, estafet pekerjaan daripada Rasulullah yang muaranya adalah kehidupan yang layak, yang bisa dibuku dan ditiru. Saya kira itu saja, Pak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan destinasi budaya positif pada hari ini Jumat 23 Agustus 2024 di ruang lab komputer. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul membawa dampak positif kepada pembelajaran di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibrahim Harun yang telah memberikan sedikit kata-kata sambutan dan sedikit motivasi kepada kita semua. Baik, marilah sama-sama kita masuk ke dalam inti acara diseminasi budaya positif yang akan saya berikan kepada pemateri-pemateri kita dari CGP Angkatan 11. Kepada CGP Angkatan 11 saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran, terutama nikmat iman dan iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat spesial hari ini, ya, di tempat semua orang belajar untuk menggapai cita-cita negara yang menjadi generasi hebat. Inilah kita yang akan mencetak generasi ke depan. Salawat dan salam bersama-sama kita hantarkan ke seorang yang sangat ganteng, yang sangat wow, yang sampai sekarang masih difavoritkan, yang tak ada bandingannya, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibrahim Harun, terima kasih banyak sudah berhadir karena sudah mensupport acara hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Di sini nggak ada bapak, tetapi ibu guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Biren dari UPTD SMP Negeri 1 Biren. Baiklah, hari ini tujuan kita berkumpul di sini adalah kami ingin berbagi praktik baik. Bukan berarti kami guru hebat juga, udah hebat sekali, maka masih butuh bimbingan. Jadi dalam modul 1 ini kami ada aksi nyata yang harus kami beri pemahaman untuk guru lain supaya kita sepaham tentang diseminasi budaya positif. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Mutiana SPD, guru bahasa Inggris, calon guru penggerak Angkatan 11. Ibu Misra Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 11. Insya Allah kami akan mempersamai bersama lagi dengan Ibu Novita Sari, SPD. Beliau juga calon guru penggerak Angkatan 11 UPTD SMP Negeri 1 Biren. Kami bertiga hari ini akan sama-sama memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih Ibu.
Ini adalah fasilitator kami. Kami berada di antara dua fasilitator. Saya dan Ibu Misra dibimbing oleh Bapak Heri Susanto dan Ibu Novita dibimbing oleh Ibu Asmaul Husna. Jadi dua fasil kami yang berbeda, tetapi tugasnya tetap sama gitu ya. Next please. Iya Bu, sebelum kita mulai ke dalam forum diseminasi kita, saya ingin adanya kesepakatan forum kita hari ini. Kita ingin forum kita hari ini seperti apa? Itu ada saya cantumkan 1 dan 2. Pertama, saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik, sehingga kan nanti forum diskusinya berjalan dengan lancar seperti kita inginkan. Maunya seperti apa? Coba Bu, ada yang ingin disampaikan supaya ini forum kita kesempatannya dulu. Saya ada 2. Apa yang bisa ditambahkan lagi? Ada dari ibu-ibu? Gimana? Saling menghargai, oke. Menjadi pendengar yang baik, setuju ibu? Setuju. Lain ada Bu yang supaya kesepakatan forumnya jalan lancar? Atau cukup 2 aja? Cukup 2 ya. Nah, tapi jika ada yang mau dikuatkan nanti ibu, apa-apa, jangan usah malu-malu Bu ya. Disampaikan terus. Pak Guru hebat. Sebetulnya Bu Misra, saya kayaknya kayak tegang sekali ini suasananya. Saya mau sedikit ice breaking Bu ya, boleh Bu ya? Iya, ice breaking sedikit. Ayo Bu, kita berdiri sebentar ya. Ayo Bapak. Ibu-ibu, jadi saya karena di dalam disiplin positif itu, budaya positif itu ada 6 semuanya. Jadi kami membagi, saya akan membahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Jadi ibu kan, kita untuk menciptakan budaya positif ini di lingkungan sekolah, 6 dimensi ini harus kita punyai. Ya, jadi bagaimana kita bisa mempunyainya? Salah satunya adalah dengan kita belajar. Saya juga dulu rupanya kayak gini ya, baru tamunya di penggerak. Rupanya banyak hal yang keliru yang saya lakukan selama ini. Bukan hanya imbas kepada peserta didik, tetapi itu anak sendiri Bu. Ya, karena mendidik itu bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah. Oh ternyata penggerak itu luar biasa Bu. Banyak hal yang saya anggap itu dulu biasa, rupanya efeknya luar biasa yang gak bagus nantinya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Itu akan saya pilah-pilah. Untuk poin pertama, 1, 2 saya yang bahas. Jadi untuk selanjutnya kembali kepada 2 CGP selanjutnya ya. Next one. Ya. Ini poin saya, diseminasi budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Kedua, motivasi perilaku manusia. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ada bukan? Berarti kalau kita bahas baru ada lama. Ada paradigma lama. Jika dulu berbicara dulu ya. Jadi Bu,
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika kita pahami profil pelajar Pancasila, Ibu, besar sekali tanggung jawab kita. Ada 6 dimensi di dalamnya. Dengan ini, siswa itu bukan hanya kita transfer ilmu. Mereka itu adalah harus bisa mengkoordinir ilmu-ilmu yang mereka punya itu menjadi pusat pembelajaran yang oleh siswanya, bukan gurunya. Makanya kita harus ubah. Kalau dulu guru masuknya itu kasih pelajaran habis itu keluar, kalau hari ini bagaimana pembelajaran walaupun tanpa guru siswa bisa jalankan. Itu paradigma baru, tidak monoton, Bu. Jadi kenapa harus seperti itu? Seperti ini, kebutuhan berdiferensiasi. Kalau datang kita catat buku itu nggak cocok dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu butuh kita mendesain pembelajaran yang kreatif, yang semenyenangkan mungkin sesuai dengan model belajar siswa. Baru akan terbentuk anak mampu di mana. Tetapi jika anaknya audio, kita asyik aja suruh baca ini itu, dia nggak akan. Coba saja tampilkan video yang menarik, pasti dia bisa bercerita kembali. Seperti itu, Bu. Next, Bu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Saya sedikit berbicara, sebetulnya di sini ada teori kontrol untuk ke depan yang dibahas oleh Bu Novita nanti. Jadi bukan teori kontrol ini salah satunya bagaimana kita bisa merubah pemikiran kita dari stimulus respon ke stimulus kontrol. Contoh, jika anak ada yang tidak mau, kita mengontrolnya dengan memaksa. Itu teori kontrol. Dia mau dipaksa, ketika dia biarkan dirinya itu mau dipaksa. Ketika dia nggak mau, maka dia tak akan buat. Itu hanya sebentar. Ujung-ujungnya dia nggak suka sama kita karena paksaan. Itu teori kontrol, ya kan? Coba di next, Bu. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Ibu, kalau menurut Stephen Covey, beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, pemikiran kita, cara kita melihat suatu masalah. Kadang kita melihat suatu masalah itu masalah, ya makanya jadi masalah. Bagaimana melihat masalah itu adalah suatu solusi. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang apa yang kita ubah? Ketika kita lihat sesuatu yang nggak sesuai dengan kita, ubah dulu pemikiran kita. Itu, ya. Next piece, Bu. Ya, ini saya suka ya, Bu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Kita posisi kita sekarang kita ke stimulus kontrol. Bagaimana kita bisa ke teori kontrol? Bahasa teori kontrol, tetapi kita tidak kontrol. Pertama, realita kebutuhan kita sama. Itu sama, sehingga terjadi pemaksaan. Kita menganggap, ya udah semua ada tugas, kenapa nggak buat? Realita kebutuhan kita berbeda. Nah, di rumah itu beda-beda. Beda ekonomi, beda suasana rumah, beda keadaan rumah. Ada yang berpondok, ada yang happy saja dari buka mata sampai tidur kembali. Ada yang menangis karena dari buka mata sampai dia mau tidur nangis kembali. Itu, makanya kita harus ubah teori kontrol kita. Jika something happen, itu karena ada something sebelumnya. Jika sesuatu terjadi, pasti ada alasannya kenapa itu terjadi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu teori kontrol. Tetapi ketika kita mengubah kontrol kita, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makanya ketika kita meminta pendapat siswa, jangan kita menyalahkan ketika pendapat itu gak sama dengan kita. Karena dia
dia melihat gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu force, itu paksaan, itu kontrol kita, Bu. Ya, jadi ketika kita mengubah kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, dia nggak sama, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan suatu masalah yang besar. Dia beda pendapat, ya sudah, nggak apa-apa. Kan perbedaan itu indah. Coba aku sama semuanya. Oh, seru ya. Kayak mau nyanyi gitu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori kontrol, teori stimulus. Tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya sering katakan sama siswa, ini Bu Nak kan, Miss punya kosakata 2. Tetapi Miss tidak bisa membuat kakak atau abang bisa. Yang bisa itu kamu, bukan Miss. Tetapi saya paksa, itu stimulus respon. Tapi ketika dia memampukan mengontrol diri dia, maka dia bisa. Dengan cara kenapa? Dia mencoba duduk sendiri, mencoba fokus sendiri, akhirnya dia bisa. Dia mencoba kontrol diri sendiri. Itu Bu. Dan terakhir aja terus Bu ya. Nanti saya bagi slide-nya. Model berpikir menang kalah. Siapa cepat menang, yang nggak cepat kalah, ya kan? Ya, itu stimulus respon. Tapi model berpikir menang-menang. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita selalu memberi seperti suatu yang hukum, ya terima aja Bu, nggak apa-apa. Siapapun juara kalian, juara dengan versi dengan kemampuan masing-masing. Karena setiap orang itu terlahir unik. Nah, oke Bu, next. Iya. Jadi saya butuh jawaban nih dari Ibu ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Ayo Bu, saya mau nih. Saya kasih mic. Bu, ayo Bu, kalau dengar kata disiplin yang terbayang di pikiran Ibu itu apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Siapa yang mau bicara? Apalagi Bu, Pak Alfi. Pak Alfi mau ngomong. Apa lagi? Maju aja boleh. Bu, pada mau ngomong apa juga Bu? Depan aja Pak. Oke Bu, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya Bu, kalau mendengar kata disiplin itu lebih sering kita membayangkan tentang tepat waktu. Bagaimana kita harus disiplin dalam mengatur waktu. Artinya ketika ada apapun atau acara apapun, kita membiasakan diri kita untuk tepat waktu. Bisa jadi lebih cepat kita duluan sampai ketimbang waktu itu berjalan seperti itu. Tepuk tangan dulu Pak Alfi. Tepuk tangan yang meriah. Lagu kita kan suka tepukannya. Terima kasih Bapak Alfi. Saya senang dengan jawabannya karena mendekati dengan jawaban saya Bu. Ya, kita mencoba diri kita. Ya, intinya mulai dari diri Pak kan. Nah, jadi yang saya survei ketika saya tanya tentang disiplin, jawabannya lebih ke coba Ibu. Ya, makna kata disiplin. Kebanyakan orang ya menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan pada peraturan. Itu disiplin. Kalau enggak nggak patuh berarti nggak disiplin gitu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Orang lain mematuhkan orang lain biar dia disiplin, gitu Bu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau dia nggak patuh kita nggak nyaman, dia nggak disiplin bahasanya. Anak ini nggak disiplin ketika dia nggak patuh gitu ya kan? Nah itu yang saya survei Bu. Tapi jawaban Pak Alvin tadi seperti yang diinginkan oleh guru penggerak, oleh kelompok guru penggerak itu ya. Pak Alvin ya selanjutnya ya Pak ya. Ya. Ayo Bu, ayo
Bapak Ibu, kalau guru penggerak bukan circle-nya luar biasa positif, lebih kepada kita aduh kayak mana ya bos nanti biar siswanya ini luas, sabar gitu ya. Oke Bu, saya mau selanjutnya bagaimana seharusnya si disiplin dan disipliner. Ya Bu, ini loh. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar Bu. Arti disiplin itu belajar Bu. Itu disiplinan. Kalau disiplin berarti murid pengikut. Murid pengikut. Jadi ketika kita gak patuh berarti gak mau belajar. Nah gitu. Jadi mengapa seseorang kalau kita jadi pengikut, kita harus tahu kenapa aku ikut itu. Kenapa kita mau mengikut? Itu disiplin. Bisa kita lihat anak-anak yang cenderung ke ekskul, dia sedang membentuk disiplin diri. Termasuk disiplin waktu. Ketika anak lain tidur, anak lain istirahat, dia bangun, dia diterik matahari, dia latihan sampai dia menjadi winner. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah menjadi pengikut. Ketika dia jadi pengikut, dia itu belajar. Ketika dia sudah belajar, dia sudah tahu, aku ingin jadi penari. Tiap hari dia belajar menari, tercapailah cita-cita dia sampai jadi dia penari. Aku ingin jadi drummer, dia harus ketok. Kita lihat 17 Agustus, dia ada di drummer itu, seperti itu. Jadi, pada mati Bu. Itu Bu. Intinya adalah disiplin itu harus mulai dari diri. Disiplin itu harus ada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada, makanya Ibu BK capek berteriak, ya kan? Udah berkali-kali terlambat. Itu masih ekstrinsik Bu, masih harus kita yang mendisiplinkan dia. Nah, dia baru dari diri. Tapi ketika sudah dari diri, seperti Pak Alvin katakan, kita mulai dari diri, kita coba diri kita lebih cepat. Gitu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, menuju ke sebuah impian. Jika hari ini kita mendisiplinkan diri, belajar sesuatu yang kita inginkan, pasti otomatis percaya 10 tahun, 5 tahun ke depan kita akan jadi bagian dari itu. Ya, next Bu Miska. Bapak Ibu, inilah tugas kita. Bagaimana kita bisa menuntut. Kalau mengajar kan cuma transfer Ibu bukan, tapi kalau kita mendidik, kita bagaimana cara bisa menuntun siswa kita supaya bisa disiplin, supaya bisa disiplin diri, gitu. Jadi kalau mereka ada disiplin diri bukan susah-susah kita. Kenapa? Dia akan belajar dari diri dia sendiri. Disiplin positif, pendekatan dalam mendisiplinkan anak yang fokus pada membangun hubungan yang kuat, mendukung perkembangan sosial, emosional dan sosial, serta mengajarkan tanggung jawab dan keterampilan pemecahan masalah. Itu tugas kita Bu. Bagaimana kita bisa membuat anak itu semangat untuk menggapai cita-cita dia. Bagaimana dia bisa mengontrol diri. Bagaimana dia bisa mengontrol diri dia sendiri. Ketika dia sudah bisa mengontrol diri sendiri, otomatis dia bisa mengontrol reaksi dia untuk orang lain. Seperti itu. Jadi Ibu, ayo ya. Kita ini pertama disiplin diri kita dulu supaya kita tak mau luap-luap juga emosinya. Ya dia siswa, oh Ibu ini sabaran. Nanti anaknya contoh, oh ibunya sabar, anaknya pasti sabar. Ya kan? Paling sekali 2 kali, inti berhari-hari sayang juga Ibu tuh kita gituin. Sabar sekali gitu ya. Walaupun di lapangan, ya Bu, lapangan dan realita kan agak beda gitu di lapangan. Apa gimana ya? Lapangan dengan teori kan agak beda. Tetapi teori itu lahir dari lapangan, dari sebuah eksperimen, dari sebuah sampel yang sudah diuji. Jadilah teori. Nah, maka bagaimana kita bisa membuat teori itu betul seperti teori? Nah, gitu Bu. Ibu bisa. Ya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki sebuah tujuan. Dan selanjutnya Diane Koster mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi bukan tujuan dari kita mendisiplinkan diri itu ada namanya kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Coba Bu. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas sekolah kita? Gimana Bu? Tanggung jawab. Ya, ada lagi Bu? Berakhlak. Ya, silakan Bu. Santun, benar Bu. Iya, ini Bu. Jadi nilai kebajikan yang kita fokuskan benar itu tanggung jawab, jujur, santun, berakhlak mulia. Itu adalah kebajikan universal yang diinginkan oleh semua orang. Pasti anak orang kalau ditanya ibunya mau jadi apa, anak yang mau diinginkan salah satunya anak yang baik, jawabannya kan. Berarti kan kebajikan yang universal yang semua orang mau. Kalau kita di sekolah, kita berusaha supaya kebajikan universal yang muncul itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa nyanyi profil pelajar Pancasila di sini Bu? Ya, pelajar Pancasila berarti kita beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang ingin kita supaya siswa kita punya nilai itu yang kita gotong-gotong bersama Bu. Ya, itu kalau profil pelajar Pancasila. Jika ingin kebajikan universal keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ada beberapa itu Bu. Ya, tapi kita berusaha sama-sama supaya dari mahasiswa kita itu terlahir karakter profil pelajar Pancasila. Setuju kan Bu? Setuju, bagus. Lanjut Bu. Motivasi, ya Bu. Bu, ini saya ada pertanyaan, coba dijawab saja, sudah ada di sini. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? 1. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? 2. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Poin 1, 2, 3. Yang mana kira-kira Bu? 3. Keren, luar biasa. Berarti di sini 3 semua ya. Berarti menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, bukan karena ingin pujian, bukan karena orang lain Bu ya. Berarti itu intrinsiknya udah ada betul, udah kuat itu, pertahankan gitu. Lanjut. Ya, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari itu kan itu. Olahraga bulan ini. Dan gerakan meja. Tadi Bu ya, maaf ada iklan sedikit Bu ya. 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu
sudah menjawab tadi. Jadi Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi jika untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini, itu motivasi intrinsik. Gak butuh orang, kita jalan sendiri Bu. Kita ingin berubah, kita jalan sendiri, kita belajar, kita ingin mengupgrade kemampuan ataupun berkolaborasi. Next. Motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Itu. Jadi jika nanti kita ingin poin yang ketiga, anak-anak itu ada dari diri sendiri, keinginan dari sendiri, itu yang harus kita sebagai guru bisa tanamkan kepada siswa. Itu poinnya dari 3 motivasi perilaku. Motivasi yang ketiga yang harus mampu kita tanamkan kepada siswa, yaitu mereka harus punya motivasi diri sendiri atau intrinsik, tidak berpengaruh dengan motivasi luar. Next Ibu. Ya Bu, motivasi perilaku manusia ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ibu ada yang tahu nih perbedaannya Bu? Lupa Bu ya? Ya, kalau hukuman itu tidak terencana Bu, tiba-tiba. Jadi siswa kita nggak tahu dia dapat hukuman apa. Makanya dia merasa nggak senang ketika dapat hukuman karena tidak ada kesepakatan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Jadi kadang nggak kita hukum, padahal mulut kita menghukum dia. Ya, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan tindakan. Kalau jelas kami dulu. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati. Kalau tidak bawa buku berarti bla 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 bla, gitu ya kan? Kalau tidak buat tugas berarti siapkan tugasnya dulu, kesepakatan. Dia tahu, oh kalau aku nggak buat tugas berarti harus siapin. Yang tidak enak, kawan lain terus belajar, ada konsekuensinya bagi dia nggak dapat pembelajaran di awalnya, harus selesaikan dulu. Dan restitusi, ini akan dibahas sangat tuntas oleh Bu Novi nanti ya. Restitusi ini siswa, bagaimana kita mampu mengembalikan siswa dari identitas gagal. Maksud gagal gara-gara dia buat salah, dia merasa diri dia itu salah, gagal. Ya. Kita kembali dia menjadi seorang pemenang, pribadi yang sukses. Bagaimana ketika dia dapat masalah, kita panggil dia keluar dengan happy-nya, merasa masalah dia itu gak apa-apa dia buat, normal sebagai manusia, tetapi dia tahu cara menyelesaikan masalah tanpa membuatnya kembali. Itu restitusi. Oke, next. Oke, itu sudah siap untuk sesi saya. Terima kasih ibu-ibu. Jika ada pertanyaan boleh disiapkan. Nanti di akhir kita satukan bersama ya. Sekali kita diskusi. Terima kasih untuk selanjutnya. Keyakinan kelas kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh CGP kita, Ibu Miss Rawaini. Kepada beliau dipersilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, masih semangat kita? Walaupun cuaca di luar mendung, kita akan semangat dalam mengikuti desiminasi budaya positif. Materi saya yang akan saya bahas yaitu tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Pernah dengar sebelumnya ibu apa keyakinan kelas? Di kelas kita kan yang wali kelas, kita kan ada buat kesepakatan kelas. Itulah termasuk ke dalam keyakinan kelas. Ada pertanyaan dari saya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Adakah ibu-ibu yang ingin mencoba menjawab? Ada terpikir kalau keyakinan apa, peraturan apa? Kalau keyakinan itu kesepakatan antara siswa dengan murid.
Kalau peraturan kelas mungkin lebih guru yang memberikan peraturan Iya, sangat tepat ya dari Bu Rinda Maulana. Sangat tepat jawaban Ibu. Saya kira Ibu udah layak untuk mengikuti CGP angkatan 12. Ya, coba saja Bu. Apakah sama jawaban kita Bu? Ya. Jawabannya tadi kan peraturan dan keyakinan. Di slide selanjutnya saya tampilkan perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Sekarang kita akan membahas dulu cara membuat keyakinan kelas. Saya rasa ibu-ibu wali kelas ataupun yang ibu-ibu senior udah paham pastinya. Cara membuat yang pertama yaitu kita pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Siapa saja warga kelas? Siswa dan guru. Wali kelas, terutama gurunya itu wali kelas dan seluruh siswa. Misalnya seperti saya kelas 97. Berarti seluruh siswa di kelas 97 saya libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Karena kan ada kadang terlihat sampai 20 peraturan keyakinan kelas dalam kelas itu terlalu rumit Ibu untuk kita pahami. Hendaknya kita pilih 5 atau 7 saja Bu, yang mudah kita pahami. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif kan? Dari mana kita tahu kalimat negatif? Kata jangan, kata tidak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ribut di kelas. Itu kata yang negatif. Kita rubah dulu katanya menggunakan kata positif. Iya, tepat Bu. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Jangan kita buat nanti belajar setelah pulang sekolah, belajar yang yakin di rumah. Itu kan di rumah. Itu nggak bisa kita terapkan di kelas kita Bu. Belajar bertanggung jawab di kelas itu bisa. Tapi kalau dia sampai belajar jam ini itu tidak bisa Bu. Kita nggak bisa mengontrol itu. Jangankan kita, orang tuanya pun nggak sanggup mengontrol. Kemudian yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah kita buat itu nggak harus berlaku setahun Bu. Kadang nanti ada yang peraturan kelima itu nggak bisa kita jalani, bisa kita tinjau, kita ganti. Boleh ganti bahasanya atau ganti kata-katanya. Lanjut Bu. Keyakinan kelas. Apa peran kita guru? Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kan kita tanyakan dulu sama siswa kita. Nah, kalian ingin kelas kita seperti apa? Tanya dulu nanti di kelas itu ada langkah-langkah pembuatan di situ nanti kita tanyakan sama siswa. Oh, mereka ingin kelas kita yang nyaman, yang aman, yang happy kelas ya. Itu kita tanyakan sama siswa. Oh, kadang siswanya pun nggak fokus. Kadang mereka ini sekolah kita yang sekolah yang kelas yang gaul Bu. Oh, itu lihat perlu kita bimbing lagi siswa tersebut. Ya, guru berperan dalam mewujudkan yang seperti tadi. Lanjut Bu. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, harus ditingkatkan di lingkungan sekolah. Itulah yang tadi dibahas oleh Miss Tia, ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi kebajikan itu apa? Yang disepakati bersama. Contohnya apa? Kalau kita ingin sekolah kita menjaga kebersihan, itu semua kita menginginkan tersebut. Hal tersebut tidak menginginkan. Ada nggak guru yang tidak ingin menjaga kebersihan? Nggak ada kan? Malah kalau mereka jorok, kita pun ikut merasa risih. Itulah namanya nilai-nilai kebajikan. Lanjut Bu.
inilah yang tadi saya bahas tadi, keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian kalau peraturan itu siapa yang buat? Biasanya kan guru yang buat. Jadi kalau tiba-tiba kita menghukum siswa kita tanpa adanya kesepakatan melihat keyakinan kelas, itu kita udah salah, gurunya yang salah, bukan siswanya yang salah. Tapi kalau sudah ada keyakinan dan siswa melanggar keyakinan, itu bisa kita hukum dengan namanya konsekuensi. Kemudian keyakinan kelas melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan. Semua siswa dilibatkan. Mereka merasa memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kalau mereka semua dilibatkan, jadi semua ada rasa tanggung jawab di situ. Enggak, ini enggak Bu, ini yang buat sekretaris Bu. Saya nggak mau ngikut karena itu sekretaris yang buat. Itu udah salah kita guru. Makanya semua kita ajak semua siswa ikut, jangan dibuat oleh sekretaris dan guru. Kalau dolar kita lihat dulu. Kemudian fokus pada nilai-nilai positif yang saya bilang tadi. Jangan bahasa kita tidak boleh buang sampah, tidak boleh ribut, jangan mengganggu kawan. Saya rasa masih kadang guru-guru kita masih banyak menggunakan kata-kata alangkah indahnya, nanti kita rubah perlahan-lahan. Gimana? Dilarang termasuk kata-kata pribadi. Saya pun kemarin kayak gitu. Sebelum saya belajar CDP ini, banyak kata-kata saya pakai jangan, tidak, dilarang. Mungkin kan kalau ibu lihat di kelas saya 97 masih ada kata-kata yang belum seefektif ini. Nanti insya Allah saya rubah juga pelan-pelan. Kan ada tadi yang namanya tinjau ya. Nah, tinjau ulang Bu. Situlah kita tinjau, kita perbaiki. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Membuka ruang diskusi. Bagaimana ruang diskusi? Saya sediakan post-it. Saya bagikan ke seluruh siswa di kelas. Semua harus menulis. Bebas mereka menuliskan, Bu, sama dengan dia. Nggak apa-apa, tulis aja. Nanti kita pilih. Kemudian mencatat semua kan. Setelah dicatat, ditempelkan, dibaca oleh sekretarisnya. Kita pilih di situ. Misalnya ada jangan membuang sampah atau jangan makan di kelas. Itu kan kita ambil dia, bahasa itu masuk kemana? Kalau nilai kebajikannya itu kan dia jangan membuang sampah sembarangan, jangan ribut di kelas, jangan makan di kelas. Itu masuk dia menjaga kebersihan. Ya kan? Kita rangkum, pokoknya semua kita tampung, tapi kita pilih yang sama, kita pisahkan, nanti kita rangkumkan. Kemudian kalau kedapatan tadi kata jangan, dilarang, kata tidak, kita ubah menjadi kalimat positif di dalam kelas tersebut juga biar terlihat sama siswa yang lain. Next Bu. Kelas saya sangat estetik ya. Kemudian kita rumuskan keyakinan. Kan udah terpilih siswa saya 34 orang. Ada beberapa ada banyak yang sama-sama. Kita tampung semua. Kita pilih kata tadi, jangan buang, menjaga kebersihan ini itu. Kita rangkum, kita tarik apa? Misalnya dia terlambat, jangan sering terlambat datang ke kelas atau terlambat masuk. Kita rangkum jadi kata apa? Disiplin, ya kan? Disiplin atau hadir tepat waktu, kita rangkum. Kemudian yang kelima yaitu meninjau ulang yang tadi saya bilang. Kemudian membuat pernyataan keyakinan. Setelah kita rangkum semua, kita tuliskan di sebuah kertas atau kita print, kita pajang di kelas kita supaya terlihat sama siswa. Sebenarnya di bawahnya ada lagi anjuran untuk membuat tanda tangan semua siswa. Cuma saya lupa. Di PMM saya pernah belajar di aksi nyata disiplin positif. Di situ ada tulisan tanda tangan seluruh anggota kelas. Saya lupa. Nanti kita perbaiki sama-sama. Ini ya contoh keyakinan
saya di kelas 97, saya buat 6 keyakinan. 6 ya, kesepakatannya ada 6. Ini ya, ini sama-sama kita. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Udah terjawab tadi kan? Kalau peraturan berarti dibuat oleh, kalau keyakinan dibuat bersama-sama guru dengan. Ini kesepakatan kelas saya di 97. Kemudian keyakinan itu bersifat abstrak ya. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Seperti saya bilang tadi, nggak perlu sampai 20 aturan, 20 kesepakatan. Terlalu ribet. Iya, terlalu ribet. Jangankan siswa kita aja, apa ini pas kita lihat jangan ribut ini. Banyak itu aja, intinya itu aja. Iya, semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan. Bahasanya itu aja. Di nomor 1 itu, di nomor 5 pula itu kan. Selanjutnya materi kedua ada kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak, apakah ibu memiliki kebutuhan dasar? Kalau saya banyak kebutuhan yang saya inginkan. Terutama saya ingin dicintai dan disayangi oleh pasangan dan oleh semua orang, ya kan? Itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Jadi kalau kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, akan ada hal yang kita alami, kekurang apa? Ada konflik yang kurang, ya kan? Apa bu? Ya, masuk ya kebutuhan dasar. Dia ada 5. Masuk ke mana? Ya, kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next bu, yang kita jelaskan. Ada 5 kebutuhan dasar yang kami pelajari dalam guru penggerak ini. Yang pertama bertahan hidup. Itu bu, yang tadi bu bilang makan termasuk ke bertahan hidup. Kalau kita nggak makan 3 hari, sanggup nggak kita bertahan bu? Secara logika enggak, tapi kalau mukjizat dari Allah bisa. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau kita nggak sehat pun susah bertahan hidup. Iya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang saya bilang tadi, kasih sayang. Ini sering kita jumpai di kelas kita bu. Kenapa anaknya itu ribut pas kita telusuri bu, dia di keluarganya itu kadang nggak ada rasa kasih sayang dari orang tuanya. Saya pernah mengalami kemarin 2 anak di kelas saya. Dia pas saya nanya, di buku sudah ada jawabannya 115. Saya suruh dia, berapa nak jawabannya? 15. Habis itu salah tuh, 51. Salah juga. Jadi bilang kawannya 5, salah juga. Dan di situ saya berpikir apa kurangnya dia, padahal dia selalu hadir ke sekolah. Saya panggil lah dia. Rupanya dia ini kebutuhan dasar yang nomor 2 ini tidak terpenuhi. Di keluarga dia begitu pulang sekolah, dia masuk kamar, main HP, nggak ada pun dipanggil sama orang tuanya untuk makan, untuk ini, itu nggak pernah. Dia ini tidak diterima di keluarganya, dia merasa seperti itu. Inilah jadi masalah kita guru-gurunya. Oke, saya telusuri. Yang rasa diterima, dipedulikan, dia tidak dipedulikan di semuanya. Kemudian berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kadang makan pun nggak ada yang memanggil dia. Udah, yang ketiga ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang ada anak-anak kita, bu, saya ini dan ikut lomba-lomba ini, coba ibu puji saya. Itu rasa penguasaan, dia ingin berkuasa. Di kelas ini kan saya yang paling hebat. Ada saya temukan itu, rata-rata di kelas 3 itu paling banyak itu penguasaan di siswa kelas 3. Mereka merasa mereka
berkuasa di sini. Karena yang lainnya anak kelas 1 itu udah dianggap adik letting mereka. Kemudian yang keempat ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kadang siswa kita, saya sering mengalami di jam rawan, jam-jam terakhir, Bu, kita belajar di luar. Setelah saya telusuri sekolah kita di mana kita ajak belajar di luar. Kalau kita ke bawah ke lapangan panas. Kalau sekolah saya zaman di luar tuh ada pohon, Bu. Bisa kadang saya bawa untuk ngafal kali-kali atau apa. Kalau di sini, di mana nak kita belajar di luar? Ke pusaka, Bu. Pusaka itu pun juga di dalam, bukan di luar, Ibu bilang kan. Kemana juga Bu di musala? Di musala itu belum siap pun. Jadi ini masih perlu dan kita kebebasannya. Kemudian yang kelima ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Makanya sesekali kita ajak siswa kita SBT. Kadang mereka lebih suka bermain-main, apalagi pelajaran matematika, pelajaran rawan di jam terakhir 3 jam pula. Itu sesekali kalau di jam rawan saya menggunakan ice breaking yang simple-simple saja. Selanjutnya, berarti punya saya sudah habis. Ya, sekarang Sekarang lanjut ke kawan saya satu lagi, CGP Ibu Novitasari, yang akan membahas tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Siapkan pertanyaan, Bu. Ini masalah kita semua. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, jenuh? Belum. Tapi ini saya speaking sebentar ya. Oke, boleh bangun Ibu, Bapak. Speaking kita nggak berat-berat ya. Ini cuma senyum lebar. Oke, saling berhadapan bersama rekan sejawat. Bapak boleh nama Bapak. Sayang Ibu jangan sendiri. Oke, Bapak sama Miss. Oke, boleh. Ibu sama ibu, bapak sama bapak. Oh iya, boleh tuh. Ibu ke depan, di bawah sana. Ibu senior kita. Kita semua saling berhadapan. Nggak susah, nggak ribet, nggak rumit. Kita hanya perlu senyum yang lebar. Lihat kawannya, tatap matanya, jangan tatap mulutnya. Tatap matanya. Dimulai dari senyum 1, 2, 3. Senyum kecil, senyum sedang, senyum besar. Senyum sampai nampak gigi, sampai akhirnya ketawa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh duduk kembali. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya Bu, 2 lagi ya. Ini materi saya yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Next, Ibu. Posisi kontrol guru ya. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, apa sih posisi kontrol itu? Tempat keberadaan kita. Ada lagi yang lain, Ibu? Posisi kontrol itu apa? Kontrol aja kita bilang. Apa itu kontrol? Pengendalian itu ya Ibu ya, pengendalian ya. Pengendalian kita, bagaimana kita mengendalikan diri ataupun orang lain. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Tidak sih Bu? Iya, gitu ya. Sebelum saya melanjutkan apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, kita melihat video dulu ya. Kita ada di posisi mana kita sekarang ini? Guru kita di video yang keberapa? Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid.
Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu kasus guru yang pertama ya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ini video yang kedua ya, Ibu. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Kita berada di posisi mana ya, Bapak Ibu? Ini tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap tenang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Udah ditonton ya Ibu? Kira-kira kita ada di posisi mana Ibu? Video 5. 3 dan 5. 3 berarti teman ya Ibu ya? Teman dan manajer berarti ya? Oke, saya jelaskan sebentar ya Bu ya. Di video pertama itu yaitu di posisi apa? Yang pertama posisi penghukum ya. Kenapa penghukum? Karena si Antonnya aja baru bilang saya telah bawa buku Pak. Langsung dia dengan tanpa basa-basi Bapak langsung menghukumnya dengan kata-kata yang sedikit kasar ataupun agak membentak ya Bu ya. Di video yang kedua itu adalah posisi kontrol sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Di sang gurunya, di bapak gurunya dengan nada yang agak lembut sedikit memberi nasihat dan menuntut anak sehingga dia membuat diri si murid menjadi agak bersalah. Yang di video ketiga yaitu di posisi sebagai teman. Si bapak merangkul ataupun dia membiasakan anaknya untuk tidak apa-apa kedepannya, jangan lagi dia membuat ayolah demi ibu besok kamu bawa buku ya, dibuat sebagai teman. Yang keempat di posisi apa Pak? Pemantau ya, dengan dia itu dengan banyak pertanyaan, sang guru memberikan pertanyaan dan si murid menjawab. Agak sedikit mendikte ya Ibu ya. Dan yang terakhir yaitu manajer ya. Di situ sang guru dengan berkata sedikit lembut dengan membimbing dan menanyakan kenapa, apa
depannya. Kita berada di posisi yang mana, Bu? Posisi kelima ya. Kita harus berada di posisi manajer. Oke. Ini ada posisi kontrol. Apakah aku? Yang tadi. Satu lagi. Sekali lagi. Lalu yang tadi pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi, Bu. Lagi sekali lagi belakang lagi, Bu. Lagi. Itu ya, Bu ya. Di posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa, Ibu? Pembuat rasa bersalah. Oke, itu pembuat rasa bersalah ya, dengan menggunakan kata-kata menyalahkan ya. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu di posisi kontrol apa, Ibu? Penghukum. Kalau penghukum, kali ini membuat rasa bersalah juga ya, Bu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, lanjut, Miss. Ini apa rencana kamu untuk menyelesaikan ini? Ini di posisi apa, Ibu? Manajer. Dia menanyakan solusi dan apa yang akan dilakukannya untuk ke depan. Lanjut, Miss. Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu. Itu di posisi apa, Ibu? Yang tadi? Sebagai teman? Iya, kita mengajak anak ya. Ayolah, buatlah tugas Ibu. Demi Ibu, demi nilai kalian. Ya, Bu ya? Oke, lanjut, Miss. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini di posisi hukum ya, Bapak Ibu. Oke. Lanjut, Miss. Ya. Dari yang posisi manajer tadi, kita seharusnya seharusnya kita berada di posisi manajer ya. Cara menerapkan posisi manajer ini, kita akan bisa menerapkan melalui segitiga restitusi yang akan diterapkan menjadi 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, Bu, kita lihat lagi ya videonya ya, sebuah kasus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Rangga. Iya, Pak. Rangga, gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak karena kamu tidak melaksanakan piket kelas hari ini. Alhamdulillah sehat, Pak. Mohon maaf, Pak, karena anak tidak melaksanakan piket hari ini. Rangga, Bapak mengerti karena membersihkan kelas itu yang mungkin cukup membosankan, sehingga Rangga tidak mengerjakan semua tugas itu. Semua siswa pasti merasakan bosan dan malas, dan pastinya bukan hanya Rangga saja yang bosan atau malas mengerjakan tugas piket. Iya, Pak, Rangga merasa bersalah dan mencari Bapak mengambil Rangga ya, Pak. Rangga pasti punya alasan kenapa tidak piket hari ini. Iya, Pak, alasannya saya tidak bisa melakukan piket kelas karena pelajaran piket hari ini. Apakah solusinya supaya Rangga tidak lupa hari ini piket kelas? Ada, Pak, saya harus memakai piket kelas di rumah dan ditempel di ibu di mana. Rangga, masih ingat tidak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ingat, Pak, keyakinan kelas bahwa setiap murid harus melaksanakan piket kelas. Bapak percaya Rangga dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap, Pak, insya Allah. Jadi, menurut Rangga, solusi buat Rangga bagaimana supaya selalu melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan? Solusinya, saya harus membuat data piket di rumah dan selalu putar dengan bersih kelas atau di lingkungan saya.
Oke, itu yang akan Bangga lakukan kan? Bagaimana Anda setuju? Setuju Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh kasus kita di sekolah ya. Dan segitiga restitusi ini dipercaya bisa membuat siswa kita itu untuk lebih bisa akhirnya dia bisa menceritakan apa keluh kesah dia, apa masalah dia kepada sang guru ya. Kita bisa menggunakan dengan tiga tahapan tadi. Yang pertama, kita buat dulu sang anak ini agar yang bersalah ini kita membuat dia supaya tidak merasa dirinya itu bersalah, merasa tidak gagal. Kita buat dulu dia merasa dirinya tidak gagal. Habis itu kita buat dia stabil dan kita mengorek-ngorek dia apa alasan dia untuk melakukan kesalahan itu. Akhirnya dia bisa mencurahkan apa kesalahan dia kepada kita. Jadi kita bisa meyakini dan kita bisa mencari solusi yang terakhirnya kita bisa menaikkan kembali kepada sang siswa keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar dan nilai apa yang sudah dia perbuat, dan nantinya kita akan mencari solusi sama-sama. Dan terakhir anak itu pasti dia akan mau bercerita kepada kita, dan nantinya sesudah keluar misalnya kita lagi bimbing dia keluar dari kelas yang kita bimbing dengan wajah yang ceria karena dia sudah melepaskan masalah-masalahnya. Ini apa ya, validasi tindakan yang salah. Kita bisa Bapak Ibu, kita bisa menggunakan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu nak. Dan yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi dari itu. Itu udah yang bawahnya dulu ya. Selanjutnya kita mengatakan semua orang itu pernah salah. Bukan kamu aja yang salah. Kadang ibu pun pernah merasa bersalah ataupun pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang wajar ya, Nek ya. Selanjutnya Bu. Terakhir kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sang anak dan nilai-nilai apa yang telah disepakati di dalam kelas, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Lalu kita menanyakan kamu akan menjadi seperti apa ke depannya sesudah dia melakukan kesalahan dan dia meminta maaf kepada orang yang dia membuat salah. Selanjutnya dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Lanjut Miss. Hanya segitu saja pemaparan dari saya, materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi dari Ibu, boleh ditanyakan. Dan inilah hasil dari kesimpulan materi kami dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer ya, yang kita bilang tadi, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Bu, mungkin sekian materi yang dapat saya berikan, dan kami pun belajar, dan ibu-ibu juga mau memberi masukan kepada kami pun belajar. Terima kasih Bu, mungkin hanya sampai di sini dan waktu pun sudah mau Jumat. Kami selaku pemateri, saya Novita Sari dan Ibu Misra Wahyuni dan Ibu Mutiana berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu, meskipun waktu kan sudah habis, sudah pulang. Jika ada hal yang mau ditanyakan boleh Bu. Ada yang mungkin kita diskusikan. Ada Bu. Sambil kita diskusi, kita makan minum sejenak. Pertanyaannya sama saja.
Oke. Pertanyaannya santai saja. Ini terkait mungkin posisi guru ya yang tadi. Jadi misalnya kita nih sering berusaha memaklumi karena kan kita ini kadang memang memaklumi ada 1-2 siswa kita di kelas, kita tahu latar belakangnya, kondisinya. Nah, pada saat kita memberikan tugas atau sedang mengerjakan proyek, si 1-2 anak ini tidak mengerjakan. Maksudnya ada mungkin mereka lagi sakit atau memang di rumahnya dengan latar belakang yang tidak menyenangkan sehingga mempengaruhi semangat belajar dia. Nah, saya sebagai guru kadang memaklumi, oh oke lah nggak apa-apa, nggak kita permasalahkan. Nah, bagaimana kita menghadapi ketika ada siswa-siswa lain yang perhatian, Bu dia nggak kerjain kok boleh, dia kok nggak ibu tutur, maksudnya kok nggak harus dia kumpul. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk bersikap adil di mata siswa semua, padahal secara pribadi saya bisa memaklumi, nggak apa-apa, bisa kita pertimbangkan untuk nilainya atau bisa kita ambil dari nilai yang lain gitu. Terima kasih. Nanti kita forum diskusi, bukan siapapun bisa menjawab karena ada pengalaman sebelumnya, ya kan? Baiklah, akan saya coba. Kalau saya terutama mengajar kelas 9 ini luar biasa. Ada yang kelas bahkan kayak saya kemarin, saya buat ulangan 34 siswa, cuma 1 siswa yang lulus daripada yang mendapatkan nilai 80, selebihnya 30 dan 20, sangat jauh. Dan yang Ibu Fani tanyakan tadi, jika ada 1-2 siswa yang tidak mau bekerja dan tidak pernah membuat tugas, kan ada timbul rasa iri dari siswa yang lain. Jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi anak yang bermasalah tadi kita panggil secara pribadi, kita bawa dia ke sebuah ruang, kita bicara empat mata sama siswa tersebut. Kita terapkan bahwa kita pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dulu. Kita bilang, nah ibu buat salah ya, ibu pernah buat salah, biarpun kita tidak pernah buat salah. Kita bilang seolah-olah kita yang paling salah, jadi biar mereka ikut menjawab ikut terbuka ya, ikut terbuka bilang apa kendala dia. Jadi kita seolah-olah kita pun buat salah. Jadi kan kita panggil dia. Setelah kita panggil, kita tanyakan alasan dia mengapa dia itu. Kalau udah kayak gitu, dia tanyakan keyakinan, bertanggung jawab kan. Di kelas itu apa keyakinan yang dia langgar? Pasti bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab. Jangankan untuk kita, untuk dirinya sendiri aja itu bukan tanggung jawab. Jadi kita panggil dulu. Saat kita panggil itu, usahakan dilihat sama kawan yang lain. Kalau udah dilihat kalau sama kawan yang lain, itu udah dipanggil atau kalau udah dipanggil tak takut gitu. Jadi kan pas dia udah dipanggil itu dilihat sama temannya dan kita buat kesepakatan yang baru dengan dia. Kalau misalnya dia tetap dengan seperti itu, bagaimana konsekuensi yang akan kita berikan? Kita buat perjanjian berdua dengan dia, bukan lagi keyakinan kelas, tapi dengan dia. Kita buat dulu, misalnya kalau dia melanggar lagi, berarti ibu alihkan ke BK atau ibu telepon wali kelasnya. Kalau saya rasa itu dulu bisa dicoba, Bu. Tapi kalau masih ibu rasa kurang, itulah guna kita sebagai seorang guru, kita harus menyentuh hatinya. Seperti sebuah lagu yang sering kami nyanyikan dalam grup kami anak abah, yaitu sentuhlah dia tepat di hatinya. Itu sentuhlah Bu, anak-anak yang bermasalah itu ibu sentuh dia Bu. Ibu gunakan trik sabar, selalu sabar. Siswa kita ini unik Bu, banyak Bu, karakternya sangat bermacam-macam. Karakter siswa kita luar biasa. Mungkin ada kawan kami yang ingin menambahkan, silakan. Ini maksudnya tindakan on the spot di tempat
Iya benar. Betul. Itulah fungsi dari kesepakatan. Iya, kesepakatan kelas. Makanya ketika kita ingin mempromosikan suatu keyakinan kelas, makanya kita nggak bilang kesepakatan, keyakinan. Ketika udah jadi keyakinan, itu udah mulai dari diri siswa. Itu. Jadi buat dulu peraturan kesepakatan, jadilah keyakinan. Keyakinan itu adalah habit, kebiasaan. Makanya buat keyakinan kelas yang jika tidak berbuat seperti apa, ada namanya dari konsekuensi. Jadi terapkan itu, Bu. Jadi kita bisa kita kasih konsekuensi, bisa, boleh, sudah kita buat keyakinan. Jangan ibu nggak buat tiba-tiba ibu lakukan, itu hukuman. Jadi terapkan. Ketika diterapkan, maka siswa lain akan melihat. Jika diabaikan, maka siswa lain akan contoh. Mau yang mana? Tinggal pilihan ke kita. Yang kedua, jika terjadi sesuatu, saya kuatkan sedikit tentang segitiga restitusi. Yang pertama itu ada stabil identitas. Stabil identitas ini maksudnya kita buat siswa itu jika dia membuat salah, tetapi dia jangan cam dia itu bersalah. Jangan buat, kenapa kita nggak boleh cam? Ketika kita mencam dia bersalah, dia itu sedang berkomunikasi dengan diri dia sendiri. Aku bersalah, aku gagal. Tuh, salah. Gak usah jauh, kita jawab soal salah, kita bilang, salah, gagal, ya kan? Panggil dia, stabilkan. Bilang aja, oh ya tadi gak buat PR ya? Iya, Bu. Apa-apa. Gak apa-apa. Ada juga kawan yang lain tadi yang gak buat PR. Ya kan? Karena buat dia nyaman dulu, buat dia nyaman. Karena setiap, tadi kan ada saya bilang, setiap tindakan itu pasti ada alasan. Ada alasan di ujungnya. Setiap dia buat sesuatu pasti ada alasan. Alasan yang harus kita tahu kenapa dia seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak buat PR nggak apa-apa. Tadi ada kawan juga nggak buat PR. Ibu juga sering juga dulu nggak buat PR, kan? Jadi ketika kita bilang, oh nggak apa-apa, dia langsung ini, nggak apa-apa ya. Oh, tapi ibu tanya, pasti kan abang ada alasan nggak buat PR. Coba sharing kenapa nggak buat PR. Kan tadi kemukakan alasannya. Inilah butuh manajer tadi. Di situ kita gunakan. Oke, nggak buat tidak apa-apa. Alasan apa? Kita kaitkan itu dengan keyakinan kelas. Ketika dia buat alasan, begini bu. Oh iya betul itu. Jadi gimana ini caranya supaya PR itu terbuat? Kembalikan ke dia, bukan ke kita. Yang ini kita butuhlah intrinsiknya. Kita hanya ekstrinsik sebentar itu 5 menit dahulu gitu ya kan? Sebelah kanan belok lagi ini. Iya. Gitu ya bukan? Jadi intrinsiknya. Ketika udah tadi kalau gue bilang ini gimana on the spot, buat keyakinan yang jelas dan itu singkat tapi dimaklumi oleh semua secara universal. Ada nilai kebajikan di dalamnya yang ingin kita capai. Kalau itu menurut saya itu Bu. Kalau kita nggak buat keyakinan, tiba-tiba kita hukum itu jadi bully. Siapa yang bully? Guru bully siswa. Makanya ada sekarang keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Kesepakatan udah jadi kebiasaan, maka kita jadi keyakinan. Siapa yang mau sampah tuh? Sampah itu jorok, tapi itu jadi keyakinan, udah jadi habit. Gitu. Any question? Lain Bu, mungkin mau apa boleh Bu? Pak Alvin, Pak Habib, pertama boleh. Bu lebih kendala Jumat Pak ya. Bapak, terima kasih banyak sudah berpartisipasi Pak ya. Semoga dapat inspirasi untuk hari ini. Yang kurang kami mau menambah juga kayak gitu. Masih banyak kekurangan nih Pak ya. Masih belajar. Iya, karena punya saya, lebihnya punya Allah gitu Pak ya. Oke, untuk hari ini ayo Bu Misra, Ibu Novita, ada lain Bu yang ditanyakan? Gak ada. Pastikan pertama kita paham disiplin itu apa? Bukan masalah kepatuhan, tapi itu masalah dengan belajar, ya. Yang kedua, perilaku manusia ada 3, motivasi diri dan motivasi dari luar. Kalau ingin penghargaan, ingin pujian itu dari luar.
Kalau ingin mengubah diri itu dari diri. Kemudian ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu yang jadi masalah, bukan lo tadi. Ketika kebutuhan anak-anak itu tidak tercapai, jadi masalah kayak tadi. Karena dia nggak bisa, nggak ada bimbing di rumah, kasih sayang kurang, ya udah nggak keteteran anaknya. Kembali ke ibu, jika sudah dapat masalah, caranya adalah segitiga restitusi. Pertama, stabilkan siswanya, tanyakan alasannya kenapa. Ketika sudah dapat, jadilah posisi manajer, bimbing dia. Oke, itu saja dari kami. Saya Mutiana, Misra Wahyuni, Novita Sari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.